Bisa dibuka maskara semuanya? Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memulai rapat yang akan membahas mengenai peningkatan sistem penjualan di tengah masa pandemi ini. Karena penjualan kita selama 3 bulan terakhir ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Sebelum kita mulai rapat, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kepada Bapak Direktur, dipersilakan untuk memulai rapat pada pagi hari ini. Selamat pagi, terima kasih kepada kalian yang sudah hadir pada rapat pagi hari ini. Baiklah, kita mulai saja rapat pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengetahui hasil penjualan 3 bulan terakhir ini. Untuk bagian manajer keuangan, dipersilakan. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memberikan hasil penjualan ini. Baik, di sini saya akan melaporkan hasil penjualan pada tahun 2020. Dapat dilihat di hasil penjualan bulan Oktober ini, data ini dilihat berdasarkan pemasukan pada tanggal 1 sampai tanggal 31 bulan Oktober dan direkap pada setiap per minggunya. Pendapatan pada minggu pertama yaitu sebesar 120 juta rupiah, lalu turun pada minggu keempat yaitu sebesar 80 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu hasil penjualan pada bulan November. Data ini dilihat berdasarkan pemasukan pada tanggal 1 sampai tanggal 29 bulan November dan direkap pada setiap per minggunya. Pendapatan pada minggu pertama yaitu sebesar 85 juta rupiah, lalu turun pada minggu keempat yaitu sebesar 70 juta rupiah. Selanjutnya, pada pendapatan hasil penjualan bulan Desember, data ini dilihat berdasarkan pemasukan pada tanggal 1 sampai tanggal 27 bulan Desember dan direkap pada setiap per minggunya. Pendapatan pada minggu pertama yaitu sebesar 60 juta rupiah, lalu turun pada minggu keempat yaitu sebesar 20 juta rupiah. Nah, selanjutnya di sini saya akan melaporkan sisa kas dari bulan Januari sampai September 2020. Dapat dilihat di situ ada pemasukan dan lain-lain. Jika dijumlahkan untuk pemasukan yaitu sebesar 299.630.000 dan jumlah untuk lain-lain yaitu 7.250.000 dan total untuk keseluruhan dari pemasukan dan lain-lain ini yaitu sebesar 306.880.000. Sehingga berdasarkan hasil penjualan ini, data ini terlihat bahwa pendapatan kita turun sebanyak 60%. Kami sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan pasar ini hari demi hari mengalami penurunan. Ini saya tidak salah dengar. Bagaimana bisa omset menurun begitu drastis? Padahal kita baru saja melakukan promosi yang lumayan besar dan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Lalu, apa penyebab penurunnya omset yang begitu drastis? Baik, masalahnya omset kita menurun dikarenakan kurangnya peluang pasar serta inovasi produk kita yang kurang. Seperti yang kita ketahui, produk yang baru kita pasarkan hanya sebagian dari beberapa model pakaian, ditambah di masa pandemi ini membuat penjualan semakin menurun. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Lalu dalam buku kas, data lain-lain termasuk hasil penjualan apa? Baik, dari data lain-lain tersebut, kami menjual kain ke beberapa pelanggan tetap kami demi kepentingan mendesak mereka, sehingga nantinya mereka akan merasa nyaman dan percaya untuk selalu bekerja dengan kita. Baik, saya mengerti atas masalah penurunan omset kali ini. Kita harus cepat mengambil tindakan supaya hasil penjualan segera meningkat lagi. Dan selanjutnya untuk bagian manajer produksi,
saya ingin mengetahui apa inovasi dari bagian produksi untuk meningkatkan penjualan. Baik, dari bagian produksi akan menjelaskan inovasi terbaru untuk meningkatkan sistem penjualan perusahaan. Sebelum itu, izinkan saya untuk membagikan data inovasi terbaru dari bagian produksi. Inovasi dari bagian produksi ialah menambahkan model dan bahan baru untuk kemeja dan baju polo. Yaitu untuk kemeja, kita akan menambahkan model American Drill, Japan Drill, yang sebelumnya hanya tersedia model Taipan Tropical, ripstop, dan baby canvas. Selanjutnya untuk baju polo, kita akan menambahkan model baru Lacoste PQ dan Lacoste PA, yang sebelumnya hanya tersedia model Lacoste Cotton, Dry Foot, dan Polo T-shirt Golf. Selain itu, kita juga akan menambahkan produk terbaru, yaitu jaket dan training stock dengan model serta desain yang bervariasi. Untuk jaket, tersedia model parasut, microfiber, taslan, diodora, dan jaket formal. Sedangkan untuk training stock, tersedia model yang sama seperti jaket, hanya berbeda satu model, yaitu Adidas. Selanjutnya, setelah bagian produksi melakukan survei ke beberapa toko kain, dan kami mendapatkan 3 terbaik setelah dibandingkan kualitas dan harganya. Yang pertama, untuk toko kain Sakura, dengan rata-rata harga kain 300.000 untuk bahan jaket dan training stock. Yang kedua, untuk Bintang Harapan Kurnia, dengan rata-rata harga kain 200.000 dengan bahan terbaru polo dan kemeja. Yang ketiga, Indolinen Jaya dengan rata-rata harga kain 150.000 untuk bahan kemeja dan baju polo model lama dan 350.000 untuk bahan jaket. Desain bervariasi, apa yang Anda maksudkan dalam inovasi tersebut? Baik, desain bervariasi ini kami maksudkan dengan memberikan beberapa katalog eksklusif kepada pelanggan dengan harapan pelanggan merasa bahwa konveksi kita memiliki inovasi yang menarik dalam menciptakan sebuah produk. Menurut saya, inovasi ini sangat bagus dan cukup menarik jika dipasarkan. Dan dari ketiga supplier tersebut, saya setuju dengan supplier kain toko Sakura dan Bintang Harapan agar sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan pabrik. Jadi, menurut pendapat kalian, apakah setuju dengan pendapat saya? Dari bagian pemasaran setuju Pak, dikarenakan inovasi yang telah dipaparkan belum terlalu banyak diaplikasikan, serta untuk kedua supplier kain tersebut saya cukup mempercayainya, karena dari rekan sesama pemasaran sudah mengetahui informasi terkait perusahaan tersebut. Dari bagian keuangan setuju Pak, karena dari segi harga sebanding dengan kualitas dan sesuai dengan kas yang kita miliki saat ini. Baik, dari saya setuju juga Pak, karena sebelumnya saya pernah mencari informasi terhadap perusahaan tersebut dan memang perusahaan tersebut sudah sangat bagus kualitasnya. Baiklah, jika semua setuju dengan pendapat saya, kita sudah pastikan memilih supplier kain tersebut. Untuk selanjutnya, dari bagian manajer pemasaran, saya ingin mengetahui sistem pemasaran apa yang Anda akan lakukan. Baik, setelah saya mendengarkan paparan dari manajer lain, sistem pemasaran yang akan saya lakukan bersama tim ialah dengan membuat promo dari paket kemeja dan polo model lama untuk menarik konsumen sehingga ia mencari tahu lagi lebih dalam tentang perusahaan kita. Setelah itu nanti saya akan cantumkan di seluruh sosial media tentang produk terbaru kita berupa jaket dan training stock dengan memberikan desain spesial atau sesuai dengan keinginan konsumen, serta membuat paket extra reseller untuk mereka yang ingin menambah penghasilan. Di sini saya menggunakan sistem dalam satu karung terdapat beberapa model pakaian. Selanjutnya, untuk tindakan promosi, saya akan melakukan tindakan promosi yang kekinian di masa pandemik, yaitu menggunakan sosial media TikTok dan Instagram, di mana dalam aplikasi TikTok saya akan menerapkan konsep acting dalam video serta menambahkan kalimat ajakan untuk menarik konsumen. Serta dalam aplikasi Instagram saya akan melakukan endorsement kepada selebgram yang sedang viral, karena dapat dipastikan insight dan viewers sosial media dari selebgram tersebut akan memberikan feedback yang sesuai sehingga akan membutuhkan perusahaan kita. Paket extra reseller
bukankah kita sudah terapkan dalam penjualan model lama? Betul Pak, namun di sini saya sedikit memodifikasi dari isi pakaian dengan beberapa model pakaian yang terbaru untuk menarik konsumen sehingga ia bisa sekedar bertanya atau memesan paket tersebut. Sebelumnya, saya ingin mengetahui dari bagian manajer keuangan, apakah dana kita yang kita miliki saat ini cukup untuk membiayai promosi tersebut? Baik, walaupun laba pada bulan ini di bawah rata-rata dari biasanya akibat masa pandemik, setelah saya kalkulasikan, biaya untuk promosi ini masih bisa kita lakukan, sehingga saya setuju dan siap untuk mengatur keseluruhan biaya yang kita butuhkan. Baiklah, pekerjaan ini dapat dilakukan mulai bulan ini. Saya berharap semua bertanggung jawab atas tugas masing-masing dan melakukannya dengan baik. Saya rasa cukup pada rapat hari ini, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada sekretaris saya. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan rapat pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah, dari bagian produksi sudah membuat inovasi dengan mensurvei supplier kain dan sudah memaparkan informasi terkait perusahaan tersebut. Dan dari kita semua juga sudah setuju terhadap perusahaan toko kain Sakura dan Bintang Harapan. Dan dari bagian keuangan juga sudah setuju untuk melakukan biaya promosi yang baru, dan kas kita juga memadai untuk melakukan biaya promosi tersebut. Dan terakhir, dari bagian pemasaran sudah melakukan strateginya yaitu membuat paket baru dan melakukan endorsement. Jadi sudah dipastikan kita semua bisa mencapai target penjualan di masa pandemi ini setelah mendengar penjelasan dari masing-masing manajer. Baik, kita tutup rapat koordinasi pada pagi hari ini. Semoga strategi kita ini bisa tercapai dan berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum kita tutup rapat pagi ini, sebelumnya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian rapat pada pagi hari ini. Terima kasih kepada manajer keuangan, pemasaran, dan produksi. Silakan kembali ke job desk masing-masing dan melakukan tugasnya masing-masing. Baik, sekian dan selamat pagi. Selamat pagi. Pagi.